Oke, setelah tadi saya jelaskan terkait evolusi dari information resources gitu, per eranya, per dekade gitu ya, tiap dekade seperti apa. Sekarang kita bisa lihat bahwa sebetulnya information resources itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan sebagai strategic tools. Gitu. Jadi it's more than just a support gitu ya, lebih dari sekedar supporting something gitu ya, tapi lebih bisa di-utilize sebagai sesuatu yang strategically bisa diimplementasikan. Oke, jadi sebetulnya apa sih information resources? Oke, itu adalah, ini keywordnya ada 4 ya di sini ya, kalau bisa dilihat di slide saya. Data, kemudian teknologi, kemudian people, and then processes. Jadi keempat hal ini, data, teknologi, people, processes, yang tersedia gitu ya di dalam company atau di dalam enterprise untuk melaksanakan semua bisnis proses atau bisnis task-nya. Itulah yang masuk ke dalam kategori information resources. So I gotta be quick with this one. Kemudian dia aset atau capabilities sih gitu ya. It can be both ya. Maksudnya ini ada dua kategori sebetulnya. Jadi aset adalah, nanti kita lihat juga contoh-contohnya, dia sesuatu yang memang tangible atau intangible, bisa anything gitu ya, yang digunakan untuk creating, producing, and offering its product. Biasanya IT infrastructure contohnya. Kalau capability adalah sesuatu yang di-develop over time, gitu, dipelajari, gitu ya, dikembangkan, gitu, oleh di dalam perusahaan atau di dalam enterprise, gitu, untuk tujuannya pasti sama ya. Kedua hal ini, aset ataupun capability, punya tujuan yang sama ya, yaitu delivering a product, ya. Ya, ini contohnya, gitu ya, dari IT asset, ada IS infrastructure, kemudian ada information repository. Oke, capabilities. Nah, ini biasanya yang cukup penting karena ini harus di-develop gitu ya. Ini harus di-build seperti itu. Jadi yang pertama mungkin di sini technical skills. Yang pertama gitu, seperti apa gitu ya. Jago lah pokoknya ya, kalau kalian mah technical skill-nya oke lah gitu pasti. Nah, ini management skill, terutama terkait IT gitu. Ini yang sebetulnya critical gitu ya. Bagaimana managing IT function, IT project gitu ya. Kalian juga belajar project management gitu. Ini sebetulnya yang memang harus dikembangkan terus seperti itu. Relationship skills. Nah, ini juga penting, bagaimana kalian making a connection with other people gitu ya. Apakah itu either itu external or either itu internal across department gitu ya. Saya bicara semestanya adalah company gitu, company atau enterprise. Relationship itu di dalam company pun kalian punya lagi gitu ya, semesta kecil misalnya di departemen kalian. Kalian kemarin baru selesai kerja praktek kan, kalian tentunya tahu ya bagaimana kebutuhan besar atas kemampuan kita membangun relation dengan orang lain gitu ya. Mungkin kalian KP kan 2-3 bulan gitu. Nanti akan terasa ketika memang sudah kita mencoba berorganisasi gitu ya. Ini di himpunan mungkin yang paling kerasa lah pasti. Udah bertahun-tahun kalian di himpunan gitu ya. Kita udah tahu gitu bahwa memang kita memang harus making good relation gitu ya. Bukan hanya dengan orang di dalam tim kita, tapi juga dengan orang lain di luar tim kita, di tim sebelah, di tim yang mensupport, di tim yang lain gitu ya. Kemudian di luar dari semesta himpunan atau di luar dari semesta enterprise, kalau kita bicara tadi organisasi gitu ya, kalian juga harus punya skill untuk membangun hubungan itu dengan even a stranger or maybe a customer. Stranger can be your customer, stranger can be your supplier one day gitu ya. Jadi you can treat as a stranger itu adalah calon customer atau prospective customer gitu. Oke, jadi kita harus coba membangun hubungan yang baik dengan semuanya seperti itu. Oke. Ini summary-nya, nanti bisa dilihat detailnya seperti apa. Oke, lebih ke contoh-contoh dan definisinya. Oke, apa sih advantage-nya gitu ya. Jadi dari information resources tadi definisinya apa, contohnya apa, seperti apa advantage-nya gitu. Ketika kita
mencoba memanfaatkan information resources ini untuk apa? Mengembangkan posisi kita di kompetitif ya, di kompetisi gitu ya, to making us getting more competitive gitu di dalam market tentunya. Okay. Jadi ini beberapa pertanyaan yang harus terus di-sounding gitu ya, ketika kita mendefine strategi seperti apa. Jadi sebetulnya apa sih yang membuat information resources itu valuable? Itu yang pertama. Kemudian siapa? Yang kedua adalah siapa. Siapa yang sebetulnya appropriate untuk membuat value gitu ya dari information resources itu. Oke, kemudian apakah information resources-nya secara equal terdistribute across the firm gitu ya. Dan yang keempat, tadi ketiga ya. Yang keempat adalah apakah cukup mobile gitu ya. Tadi everything is going mobile. Apakah cukup fleksibel, maksudnya bisa dinamis atau memang dia misalnya terikat di dalam satu divisi atau di dalam satu tempat gitu ya. Information resources ini harus apakah cukup highly mobile gitu ya. Ya, dapat bisa dinamis gitu ya. Agile mungkin kalau misalnya kita sekarang mau pakai istilah gitu ya. Kayak lincah lah gitu seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah how quickly. Jadi seberapa cepat sebenarnya resources yang kita punya itu menjadi obsolete. Gitu. Obsolete yang memang akhirnya ya nggak valuable lagi buat kita. Itu malah menjadi sesuatu yang kita bisa kategorikan sebagai beban. Gitu ya. Oke.